Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majelis Taklim Bahrul Hikam ingkang kawula hormati, juga segenap jamaah haji tahun 2018 ingkang kawula hormati, dan juga semuanya yang hadir di tempat ini yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa menghadiri majelis taklim ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat beserta salam semoga terlimpah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basir, Ya Ghafir, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Kafir, Ya Mughib, Ya Masib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Wahid, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Mujib, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Walid, Ya Hamid, Ya Nafsi, Ya Mubin, Ya Mu'id, Ya Muhim, Ya Mu'min, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntahin, Ya Afu, Ya Rahuf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Mu'assir, Ya Jamil, Ya Wali, Ya Mu'in, Ya Mani', Ya Attar, Ya Nafi', Ya Rafi', Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baghi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Diperjuangin tenang gini nggih. Ning dalem diapalke nggih. Promen karo nyupir, kali jalan-jalan nggih, kali tenanggur, kali nepomon, kali diapal di sithik nggih. Lu apale yo suwi ngapal tenan nggih. Karena kemarin kita ada kajian tentang bismillah itu, sehingga dalam bismillah itu terkandung Ismul A'zam, ya, ada nama yang sangat agung, yaitu Allah. Kata apa? Allah, ya. Nah, kata Allah ini mengandung Asmaul Husna yang 99 itu, ya. Nah, ini adalah salah satu
dari kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, bahwa kita itu mengenal Allah dan Rasulnya. Kalau kita cinta itu kan mesti paling murah nama itu tahu ya. Aku seneng kali Pak Wi, kali Pak Jarwo, kali Lemaun, kali Sinten mesti ngerti jenenge. Paling betul namanya mesti ngerti, mesti apal sak jerone ati. Nah demikian juga kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulullah, kita paling tidak tahu nama-namanya. Kalau kita lihat dengan bismillah, insya Allah kita akan bisa hafal. Kemarin sudah saya uraikan bahwasanya menurut tafsir Al-Munir, bismillah itu terkandung kata ba. Ba itu kemarin apa nggih? Bahaullah. Bahaullah itu keindahan Allah, bahwasanya Allah itu maha indah. Ciptaan-ciptaannya semua tidak ada yang tidak indah. Yang kedua yaitu sin. Sin kalau menurut tafsir Al-Munir yaitu sanaullah. Sanaullah artinya ketinggian Allah. Sana Allah itu ketinggian Allah, bahwasanya Allah itu maha tinggi. Wonten pinten-pinten hadis ingkang badhe kula aturaken ingkang sepindah, innallaha lama qadal khalqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya ketika Allah menciptakan makhluk, maka Allah menulis di sisinya, yaitu menentukan takdirnya, ditulis di sisinya, yaitu fawqal arsy, di atas ars. Jadi kalau kita ditentukan akan baik atau buruk itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sisinya, ya, yaitu di atas ars. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Di sana juga sudah tertulis bahwasanya rahmatku yaitu mendahului murkaku. Nah, di sini bahwasanya kita harus tahu ya bahwa Allah itu maha tinggi, ya. Takdir baik buruk niku sampun tertulis wonten ars. Ars itu mana? Di atas langit sak-tujuh, gitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, itu dia sudah menentukan untuk dirinya sendiri bahwasanya rahmat Allah itu mendahului kemarahan dari Allah. Kita wonten ing donya menika arep berbuat apapun ditunggu sampai mati, gitu. Ditunggu sampai mati. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kita berbuat maksiat, Allah tidak akan marah. Mangke kemarahan Allah menika ditenggo, kita ngantos sedo, baru Allah di situ akan marah, akan murka, diperhitungkan amal baik dan buruknya, gitu. Nah, itu sudah ditulis dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sabda Rasulullah, wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu zat yang awal, wal akhir dan akhir, wal zahir yang nyata, ya, kasunyatan, kelihatan, wal batin dan yang batin tidak kelihatan, ya. Rasulullah menafsiri menika Allahumma antal awal, ya Allah engkau zat yang awal, falaisa qablaka syai'un, maka tidak ada sebelummu sesuatu. Jadi Allah itu zat awal,
tidak ada yang mendahului. Apa sadurunge ya Allah, sebelum Allah ya Allah, nggak ada ya. Allah tetap zat yang awal, gitu. Zat yang awal, yang mendahului. Wa antal akhir, dan engkau zat yang akhir. Falaisa ba'daka syai'un, maka tidak ada sesudahmu apapun. Jadi yang mendahului Allah seluruh dunia ya, yang mengakhiri juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika makhluk sudah musnah semuanya, bumi, alam semesta, apalagi manusia ini sudah musnah, tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Wa anta dzahir, dan engkau zat yang nyata, yang zahir, yang kelihatan. Falaisa fawqaka syai'un, maka tidak ada yang di atasmu sesuatu ya. Allah zat yang zahir ya, kenyataan ya, walaupun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata ini karena Allah tidak memberi ilmu kepada kita untuk melihat Allah gitu ya. Tapi hati kita senantiasa melihat eksistensi ataupun keadaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ya, dia di sini disebutkan anta dzahir, engkau zat yang zahir, falaisa fawqaka syai'un, maka tidak ada yang lebih tinggi dari engkau. Jadi Allah itu zat yang tinggi. Ya, gunung tinggi, gitu. Bintang juga tinggi. Kemudian langit itu ada 7, ditambah lagi ada ars ya, arsyul azim. Allah itu Tuhan ars yang agung. Nah, ars itu seberapa besarnya kita juga tidak mengetahui. Nah, Allah itu lebih besar ya, lebih tinggi daripada seluruh makhluknya. Dia berada di atas ars ya, tinggi dari seluruh makhluk. Makhluk yang tertinggi adalah ars itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, maka kita harus mengetahui yang demikian itu, bahwasanya kita itu kalau dilihat dari alam semesta hanya segelintir debu pun tidak ada. Coba kita naik pesawat terbang gitu, lihat ke bawah, omah mawon boten ketawis gitu. Nah, apalagi sambut gitu. Nah, kita itu harus mengakui bahwa Allah itu maha besar, maha tinggi, maha pencipta, maha kasih, maha penyayang. 99 Asmaul Husna itu adalah nama-nama dari Allah. Ada Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan sebagainya. Itu adalah asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang saya hormati, nah tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim menika kathah sanget. Wingi sampun kawula uraikan bagaimana Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sakmenika wonten amaliyah Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kalau kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sepenuh hati, doa kita juga akan makbul ya. Kalau di dalam kitab ini disebutkan siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali, yang kita 786 gitu, berturut-turut 1 minggu, insya Allah doa dimakbulkan. Nah, disebutkan lagi dalam kitab itu kalau dibaca 3 hari berturut-turut, insya Allah hajat kita menyembuhkan penyakit. Kalau pun nyubuh berkali-kali ini, tapi dereng kabul tetap dicoba terus ya, sapa ngerti mangke bisa dikabulkan. Kapan-kapan dilakoni mawon mboten napa-napa ming 786. Insyaallah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pitung atus 26 pitung. Nah urung kabul aja diulangi lagi nggak apa-apa, karena berdoa itu juga itu adalah ibadah, tetap diganjar. Nah doa bisa ada kalanya dikabulkan sakal, bisa ditunda, bisa mengelakkan balak gitu, dienggoke dong arek keserempet Honda, arek kepleset dan sebagainya, tidak jadi. Itu bagian dari doa kita. Ada juga yang diberikan di akhirat. Nah kemarin wonten ingkang ditunda sampai 40 tahun, padahal kita umurnya bisa gitu. Tambah 40 kayak diijabahi. Alhamdulillah, tidak apa-apa gitu. Bapak Ibu semuanya, dalam hadis panjang disebutkan bahwasanya dahulu ada seorang raja. Wonten seorang raja. Nah, raja ini memiliki tukang sihir, disebutkan wonten ing Riyadhus Shalihin mekaten nggih. Nah, tukang sihir ini sudah tua renta, pun tuwek. Kemudian tukang sihir ini matur kepada sang raja, "Wahai sang raja, saya mendampingimu hingga seperti ini, sudah tua, saya sudah tua renta, melaku sempoyongan gitu, wis tak watu gitu, apa neh macul, ini surah kuat." Nah, tukang sihir ini meminta kepada sang raja, "Wahai sang raja, kirimkanlah kepadaku seorang pemuda ya, yang bisa menggantikan posisiku di sisimu." Nah, kemudian atas permintaan tukang sihir ini, sang raja mencari pemuda di seluruh tanah air. Nah, Indonesia dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi dikumpulkan pemuda yang sangat berbakat untuk mempelajari ilmu sihir yang bisa mendampingi sang raja. Nah, kalau dulu orang sihir itu memang topik wong gitu, apalagi di zaman jahiliyah. Di zaman Nabi Musa, tukang sihir melempar ke tongkat bisa jadi ular. Dan ulonya kemudian lempar lagi bisa jadi ular. Nah, tukang sihir zaman dulu itu seperti itu, gitu. Nah, ini tukang sihir disebutkan dalam hadis ini sudah tua, meminta kepada sang raja untuk dikirimkan seorang pemuda. Kemudian betul setelah ada pemuda yang terpilih, maka didatangkan kepada sang raja untuk mempelajari sihir. Ya, kalau raja dulu itu penasihatnya adalah tukang sihir, pelindungnya juga tukang sihir. Ya, kalau ada orang macam-macam disihir, gitu, sehingga dia bisa mati, bisa apa gitu ya, kata dia. Nah, pemuda ini rutin belajar sihir kepada tukang sihir tersebut. Ya. Nah, dalam perjalanannya menuju ke tukang sihir menika, pemuda ini ya tertarik karena dalam perjalanan itu ada ajaran-ajaran dari seorang pendeta. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani sebelum Nabi dulu itu namanya pendeta atau rohib. Di dalam bahasa hadisnya itu rahib atau rohib, ya, pendeta, dukun. Nah, itu apa? Rohib itu pendeta, kalau sahir itu dukun. Nah, pemuda ini kok ada pengajian seperti ini misalnya, tukang ini ya, Pak Kiainya sedang mengaji, kemudian dia tertarik dan mampir. Kemudian setiap dia akan pergi ke tukang sihir, dia mampir belajar dulu di rahib ini. Nah, karena demikian maka dia selalu terlambat datang kepada sahir ini, kepada tukang sihir ini. Maka dia disiksa habis-habisan, dipukuli dan sebagainya. Kemudian suatu hari dia lapor kepada rohib, "Wahai Pak Rohib, saya itu mengikuti pengajian Bapak sehingga saya bisa terlambat terus kepada
guru saya tukang sihir di kerajaan. Oh begini aja, kalau kamu disiksa terus menerus bilang saja, kayak disuruh ibumu nyapu, kayak disuruh ibumu ke pasar dan sebagainya. Nah, kemudian betul dia di sana. Di sana tidak peduli tukang sihirnya, tetap disiksa terus menerus. Akhirnya datang lagi, weh, kok nak disiksa lagi? Ngomong saja, baru ngaji. Oh ya, ngomong baru ngaji juga disiksa terus. Nah, akhirnya dia datang lagi perjalanan kepada sang raja. Nah, di dalam perjalanannya itu di tengah jalan ada binatang buas sehingga mengganggu orang-orang melalui perjalanan itu. Ya, terganggu buah ulo, buah macan gede, buatan disebut ke, buatan hadis mereka bisa juga ular besar menghalangi jalan dan sebagainya. Nah, kemudian saat itulah ya si pemuda itu menguji kebenaran ajaran dari tukang sihir dan rahib ataupun pendeta itu. Ya Allah, jika ajaran dari pendeta ini atau kiai ini lebih engkau sukai, ahabba ilaika minas sahir, daripada sihir, tukang sihir, maka bunuhlah binatang itu. Kemudian dia mengambil kerikil atau batu kecil dan binatang itu dilempar. Nah, gini ya, akhirnya ternyata binatang itu mati seketika, ya, sehingga orang-orang bisa berjalan. Nah, itu kalau ilmu sudah masuk ke dalam hati, apapun keinginannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dilempar sekali binatang itu langsung mati. Nah, kemudian persoalan ini dilaporkan kepada rohib, ya, kepada pendeta. Kalau sekarang ya kiainya. Wahai Pak Rohib, ya bagaimana? Ini tadi ada binatang buas menghalangi perjalanan orang-orang. Kemudian saya lakukan ini. Kemudian rohib berkata, wahai anakku, sesungguhnya engkau telah melebihi aku ilmunya, ya. Ilmunya tentang bismillah itu sudah mantap, masuk ke dalam hati, ya. Kemudian dia bisa diberi berbagai ilmu pengetahuan fadilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu sudah teruji, dia juga bisa mengobati orang-orang yang sakit, yang sulit disembuhkan, seperti sakit mata, ya, dan itu bisa disembuhkan. Penyakit belang, penyakit apa yang membusuk dan sebagainya bisa disembuhkan oleh pemuda itu, karena dia sudah diberi karunia yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya sudah masuk, ya, jauh dari dosa, banyak amal solihnya. Kemudian hal ini didengar oleh orang banyak. Salah satu yang mendengar yaitu sahabat raja yang punya tukang sihir tadi, ya. Kemudian sahabat raja itu datang kepada pemuda itu, wahai anak muda, saya mendengar kamu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, termasuk sakit mata seperti saya ini. Nah, sahabat raja ini dua-dua matanya tidak bisa melihat. Kemudian pemuda itu berkata, wahai bapak, saya tidak bisa menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau bapak mau sembuh, silakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyatakan keimanannya, ya. Kalau sekarang ya bersyahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ketika dia sudah mau beriman, maka pemuda itu
dengan ilmunya dan ridho Allah SWT bisa menyembuhkan orang tersebut. Ya, sahabat raja seketika bisa melihat matanya. Alhamdulillah, saya bisa melihat dunia yang terang. Terima kasih anak muda, kamu akan minta hadiah apapun saya beri, gitu ya, karena dunia mandi. Nah, akhirnya sahabat raja itu datang ke majelis raja. Kemudian dalam majelis itu kelihatan, sampean ini, ya Pak, saya sudah sembuh dari sakit saya yang tidak bisa melihat. Siapa yang menyembuhkan? Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Tuhanmu juga. Kemudian raja seketika itu marah juga, karena raja zaman dulu itu mesti mengaku dirinya sebagai Tuhan dari seluruh rakyatnya, ya. Kamu sudah tidak mengakui saya sebagai Tuhanmu, kamu punya Tuhan yang lain. Ya betul, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga Tuhanmu juga. Kemudian seketika itu juga orang tersebut disiksa habis-habisan. Kemudian siksanya orang main-main ini, Bu. Dia digergaji. Ya, kalau kamu tidak mau beriman kepada saya lagi, akan saya siksa. Saya bisa membunuhmu. Tetap saya tidak mau, karena ini adalah keyakinan yang terdalam dariku. Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, akhirnya orang itu digergaji dari kepalanya, gitu ya, sampai bedak, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Nah, itu orang-orang dulu mempertahankan keimanan sangat luar biasa. Arek dipateni, arek disiksa, dikurangi makan, tetap bertahan imannya, gitu ya. Nah, sebelum digergaji itu ditanya, siapa yang menyembuhkanmu? Maksudnya siapa orangnya, gitu ya. Kemudian dia ditanya, yaitu dari seorang pemuda. Kemudian pemuda itu dipanggil, wahai anak muda, sihirmu sudah melampaui batas, ya, menyaingi diriku, gitu ya, menyaingi dukune, ya. Akhirnya dia diinterogasi terus menerus, disiksa terus menerus. Nah, akhirnya dia berkata, saya dapat ilmu itu dari seorang rohib, seorang kiai. Ya, kemudian rahibnya itu diundang, diinterogasi lagi, disiksa lagi, tetap tidak mau beriman kepada sang raja. Imannya tetap kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya si rohib itu nasibnya sama, ya, dengan sahabat raja tadi, digergaji dari kepala sampai ini sigar, sampai meninggal dunia. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal satu, pemuda tadi, wahai anak muda, kalau kamu tidak kembali kepada ajaran tukang sihir, maka kamu akan menemui nasib yang sama. Kemudian pemuda itu disiksa, ya, dibawa ke gunung, ya. Gunung itu kalau di Jazirah Arab itu banyak tebing-tebingnya, tidak ada tumbuh-tumbuhannya, adanya batu-batuan. Setelah di atas bukit, dia pemuda itu karena dikawal prajurit kerajaan, gitu ya, akhirnya dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, semoga Engkau mencukupkan aku dari rekayasa orang-orang ini, tentara di sekitarku ini, bima syi'ta, atas kehendakmu. Akhirnya saat itu juga bukit itu bergerak, ya. Kalau Allah menghendaki, ya mudah, bulunya langsung bergerak, langsung korek, dan tentara-tentaranya jatuh semuanya dan mati. Akhirnya dia kembali ke kerajaan lagi. Wahai anak muda, kau kok bisa selamat? Sudah saya naikkan ke gunung. Ya, karena ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang raja memerintahkan lagi kepada prajuritnya untuk dibawa ke tengah lautan, ya. Dia dibawa ke tengah-tengah lautan dengan kapal, dengan sampan, ya. Akhirnya setelah di tengah lautan, inginnya sang raja itu dia
dia dijegurke ke laut, tidak bisa kembali lagi dan meninggal dunia. Nah, ketika itu dia juga berdoa lagi seperti yang tadi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku ya atas bala tentara ini, atas kehendakmu. Tiba-tiba perahunya jomplang, ya. Akhirnya prajuritnya itu meninggal dunia dan dia kembali lagi ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan, Raja heran, sudah sampai tengah laut, di gunung, tidak mati-mati. Kemudian pemuda itu berkata, wahai sang raja, engkau tidak bisa membunuhku, ya. Ada direkayasa apapun tidak akan bisa membunuh. Sang raja itu diminta untuk menggantung dirinya di alun-alun, ya. Nanti sang raja, saya silahkan digantung di tengah alun-alun, dipenteng, kemudian ambillah busur panahku ini, kemudian dipanahkan, ya, dipanahkan. Tapi dengan syarat dikumpulkan orang-orang semuanya yang sebanyak-banyaknya. Jadi raja kemudian membuat pengumuman, wahai rakyatku, suatu hari nanti atau besok minggu lagi kita akan mengadakan yaitu pembunuhan terhadap pemuda yang sakti, ya. Kemudian rakyat berbondong-bondong datang ke lapangan itu, namun dengan syarat, sang raja, apa? Nanti ketika kamu akan membunuhku, kamu berdoa dulu, berkata, ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah, kemutuhan pemuda ini, kemudian baru dipanahkan, ya. Nanti saya akan mati. Nah, kemudian betul setelah terkumpul banyak orang, sang raja menyuruh prajuritnya untuk memanah itu. Nanti baca ini, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim dipanah, cekek, betul, ya, pemuda itu mati sakal, ya. Nah, namun hikmahnya apa? Seluruh rakyat kerajaan itu, alun-alun Temanggung atau Magelang yang lebar itu, orang-orang terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanna birabbil ulam. Kami semuanya beriman dengan Tuhan pemuda ini, ya. Akhirnya keimanan kepada Allah itu merata di seluruh kerajaan. Tidak lagi orang-orang mengakui raja itu sebagai Tuhan, akan tapi mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kemudian hal ini dilaporkan kepada sang raja. Wahai sang raja, ini belayan tenan ini sang raja. Kenapa? Orang-orang sudah tidak mengakui Paduka sebagai Tuhan lagi. Mereka beriman kepada Tuhan pemuda ini, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sungguh luar biasa, sungguh orang kena pokoknya. Nah, kita harus mengadakan penyaksian besar-besaran. Nah, bagaimana sang raja caranya? Setiap perempatan, setiap jalan yang akan dilewati orang-orang, nanti dibikinkan lubang yang besar. Perapatan, lubang segede, perapatan tenahan, musrab dan sebagainya, pakai lubang gede, toh. Nah, untuk apa sang raja? Nanti itu dibuatkan bara api, gitu. Siapapun yang tidak mau kembali kepada ajaran sang raja, kepada saya sebagai Tuhan, dia harus masuk ke dalam api itu. Oh iya, sang raja, betul itu ya. Nanti seluruh rakyat mesti akan kembali imannya kepada sang raja. Betul. Setelah itu prajurit dipasang di seluruh jalan, ya. Akhirnya orang-orang diseleksi ini. Hei, kamu mau kembali kepada ajaran sang raja atau tidak? Tidak mau. Ya udah, kalau tidak mau syukur. Kamu tidak mau syukur. Kamu tidak mau syukur. Kamu mau, ya sana. Selamat bekerja dengan baik, hidup biasa-biasa. Nah, akhirnya tibalah
pada giliran seorang ibu-ibu yang masih menggendong anaknya yang masih kecil, ya, ditanya oleh prajurit itu, wahai ibu, kamu bersama anakmu, pikirkanlah baik-baik, apakah kamu akan tetap mengikuti ajaran raja, mengakui sang raja sebagai Tuhan, ataupun kamu akan tetap kepada ajaran pemuda itu bahwa Allah lah Tuhannya. Dia berpikir panjang lebar, ya, arek jegur itu ada anaknya, kemudian akan selamat itu bertolak belakang dengan hatinya bahwa di sini yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Akhirnya dia mikir sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian pada keputusan terakhir dia ingin tidak. Saya kasihan dengan bayi yang saya gendong ini, masih kecil, gitu, masih abang, bayi abang mungkin 2 atau 3 bulan, gitu. Akhirnya dia ingin hatinya tetap berketetapan, akan tapi kasihan dengan ini. Pokoknya mondar-mandir begitu pikirannya. Nah, cara jangan ini umat dia ketepan juga, apalagi ini masih bayi abang juga. Akan tapi dengan fadilah Allah, dia diberi ketetapan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ummah isbir fa innaki 'alal haq. Wahai ibu, bersabarlah, sesungguhnya engkau pada jalan yang benar. Akhirnya dia tidak ragu-ragu lagi, ibu ini, dia jegur ke dalam api itu. Nah, bayi itu adalah salah satu bayi yang bisa berbicara saat kecil, ya. Nah, Nabi Isa juga ketika kecil, wa yukalimun nas, dia berbicara dengan manusia-manusia. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, nah, mekaten ikan saged kawula aturaken damel pengeling-eling, nggih, bahwasanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus ditancapkan betul sampai hati yang terdalam, apapun resikonya. Nah, kita insya Allah tidak akan sampai ancaman mati, sampai dibunuh orang. Alhamdulillah di Indonesia ini, ya. Kalau di negara-negara lain ada barangkali bapak ibu pakai kerudung saja tidak boleh, gitu. Sholat dihalang-halangi, mengadakan sholat Jumat dihalang-halangi, ya, akan mengadakan peribadahan, mujahadah dan sebagainya. Nah, kita alhamdulillahirobbilalamin di Indonesia ini seluruh agama dilindungi, sehingga kita bebas melaksanakan kegiatan keagamaan berbentuk apapun, ya. Yang pertama tadi, kalau kita akan amali apapun dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, walaupun bismillah, itu sungguh bisa menghasilkan luar biasa. Ini contoh cerita ini adalah bagaimana seorang pemuda dengan bacaan bismillah, ya. Di situ kan bacaan bismillah itu tadi, bismillahirrahmanirrahim, dia bisa mati. Allahumma ini bimasyita, ya Allah, semoga engkau berkehendak apapun atas tentara ini juga bisa. Berdoa langsung, ya, kabul kepada Allah karena keimanan yang terdalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, maka mugi-mugi pengawasan menika saged berkah kita sedaya bisa kabul doa, tetap iman dan takwa, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang langgipun nyuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap ke? Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal Muhammad. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul ya karim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul ya karim. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma wa bishri sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa
Lo apa sih bermakna itu nggak kurang ya.